Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengkaruniakan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita untuk berjalan di atas siratil mustaqim. Andai kata bukan karena karunia Allah, tidak mungkin kita berada di atas jalan yang lurus ini. Maka tiada yang pantas dipuji melainkan hanya Allah semata atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, yang Allah kirim sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa butuhnya umat Islam di masa kini kepada orang-orang yang mengembalikan kepercayaan diri mereka kepada agama Islam. Betapa butuhnya kita di masa kini kepada orang-orang yang menyeru dan mengingatkan umat Islam kepada hakikat Islam, yang selama ini nama Islam itu menempel di identitas diri mereka, yang selama ini mereka hanya tahu nama dan beberapa ritual yang menjadi rutinitas kehidupan mereka. Tapi masih banyak umat Islam yang tidak percaya diri, malu untuk menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Atau mungkin dikarenakan dia tidak tahu apa itu Islam, sehingga tatkala berbicara Islam ada aroma ketidakyakinan kepada kebenaran Islam. Bahkan ada usaha-usaha untuk menjauhi ajaran Islam itu sendiri, karena ada sebagian yang beranggapan bahwa beberapa ajaran Islam itu kolot, beberapa aturan Islam itu tidak sesuai dengan zaman. Subhanallah, banyak di antara kita yang lebih perhatian dengan penampilan dirinya, tapi dia tidak mengetahui apa hakikat dirinya. Dulu umat Islam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka betapa yakinnya dengan agama Allah ini, dan mereka tidak malu untuk menunjukkan agama Allah ini dengan segala keterbatasan mereka dari sisi dunia. Dari dulu mungkin sampai hari ini, yang namanya orang-orang kafir itu teknologi mereka,
peradaban mereka itu jauh lebih modern dari umat Islam. Dari dulu pernah peradaban Islam itu mengalami masa kegemilangannya dari sisi fasilitas-fasilitas yang mereka miliki. Tapi tatkala umat Islam sudah perhatian dengan fasilitas dan perhatian kepada bentuk luar dari sisi keislaman mereka, hancur. Buktinya Andalusia. Antum tahu Islam di sana 800 tahun hilang dari permukaan Spanyol dan Portugal. Tapi kalau antum berangkat ke sana, antum masih akan melihat bekas-bekas kejayaan umat Islam dari sisi bangunan. Antum akan dapati bagaimana air mancur yang keluar tanpa pompa. Karena mereka perhatian dengan itu, dilibas habis dengan musuh-musuh Islam. Mereka tidak lagi bangga dengan ruhul Islam. Maka kita butuh sekarang untuk mengembalikan umat Islam bangga dia dengan penampilan Islam mereka. Naam, ana muslim. Naam, ana muslim. Dan ana tidak malu menunjukkan ana sebagai seorang muslim. Antum lihat bagaimana Rib'i ibn Amir pada waktu perang Yarmuk, perang Qadisiyah melawan Persia. Ketika panglima besar Persia meminta utusan umat Islam datang, suruh datang, aku kepingin dialog sama umat Islam. Apa sih yang mereka inginkan? Dikirim Rib'i ibn Amir, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Dengan penampilan dia naik kuda, dikatakan kudanya kecil. Dan Rib'i bin Amir orangnya pendek. Pedangnya nggak ada sarung pedangnya. Pedangnya itu dibungkus sama kain. Beda dengan pedang-pedang orang-orang Persia. Dengan pakaian-pakaian kemewahan mereka, dengan penampilan lahir mereka beda. Umat Islam subhanallah penuh dengan kesederhanaan. Rib'i masuk melihat begitu memukaunya perhiasan-perhiasan orang-orang Persia, bantal-bantal yang bersarungkan sulaman-sulaman emas, karpet yang terbuat dari sutra. Tapi Rib'i tidak menoleh kepada semua itu. Bahkan dia naik dengan kudanya, dia tusuk yang namanya bantal-bantal itu dengan tombaknya. Setiap jalan dia tusuk sebagai tahanan. Persia ingin menipu umat Islam dengan dunia mereka, dengan kemewahan yang mereka miliki. Tapi Islam datang bukan untuk cari dunia, bukan. Lalu bertanyalah Rustum kepada Rib'i, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Rustum mengatakan, "Ma jaa bikum." Perhatikan pertanyaannya Rustum dan jawaban Rib'i. Apa yang membuat kalian datang ke tempat ini? Kalian ngapain datang ke sini? Jangan dipikir kedatangan umat Islam itu untuk cari makan, untuk membesarkan perut mereka, untuk mengganti pakaian mereka. Kalla wallahi, pakaian ini akan usang, makanan akan menjadi kotoran, rumah akan ditinggal, kendaraan akan jadi warisan. Tak ada. Rib'i ditanya, "Ma jaa bikum?" Apa yang membuat kalian datang ke sini nih? Ngapain kalian di sini? Apa kata Rib'i? Allah ibta'athana. Dia mengatakan Allah yang mengutus kami.
linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mengutus kami agar kami mengeluarkan manusia-manusia dari penghambaan diri mereka kepada selain Allah, dari penghambaan mereka kepada sesama makhluk, agar mereka mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah yang utus kami. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dan Allah mengutus kami agar kami mengeluarkan manusia-manusia dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan Rib'i ini untuk mendapatkan kemewahan dunia? Tidak. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya tapi sempit hidupnya. Berapa banyak orang-orang yang tiap hari bekerja dari pagi sampai sore, tapi ternyata dia diazab dengan pekerjaannya. Kita diutus untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia, dari rutinitas yang menjebak dia, untuk menjadi budak dunia, menuju kepada keluasan dunia ini. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang melarat walaupun bergelimang harta. Kita diutus untuk menjadikan orang-orang ini bahagia hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rib'i, wa min juril adyan ila adlil Islam. Dan Allah mengutus kami agar mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Para jamaah, kalau antum membaca sejarah dunia, antum membaca sejarah perkembangan agama-agama, antum akan melihat bagaimana kezaliman-kezaliman yang ada di agama-agama sebelum itu. Islam datang, para sahabat diutus untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman agama-agama itu menuju keadilan Islam. Antum tahu bagaimana orang-orang Yahudi berbahagia. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang datang membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang Nasara. Kenapa? Karena dia tahu Islam memberikan keadilan buat mereka. Islam tidak menyuruh kita menghancurkan tempat peribadatan orang-orang Nasara. Enggak. Dibiarkan. Ini perkataan Rib'i. Lalu dia mengatakan, fa'arsalana bidinihi ila khalqihi linad'uwahum ilai. Allah Jalla Jalaluh mengutus kami dengan agamanya, Islam, kepada makhluk-makhluknya, agar kami mengajak mereka menuju Islam. Para jamaah, antum lihat bagaimana wibawa seorang muslim dengan pakaian mereka yang penuh kesederhanaan di hadapan panglima Persia yang umat Islam pada waktu itu kira-kira berjumlah 30.000 atau 36.000 menghadapi 200.000 pasukan Persia. Tapi mereka tidak pernah merasa hina. Mereka tidak terpukau dengan peradaban yang ada di Persia. Lah, semuanya akan hilang. Mereka benar-benar bangga menjadi seorang muslim. Tapi sekarang sebagian orang malu untuk menunjukkan identitas keislaman dia.
Dia ingin menunjukkan muslim yang modern. Modern gimana? Yang tidak lagi mengamalkan syariat-syariat Allah, yang menganggap beberapa syariat Allah sebagai bentuk keterbelakangan. Subhanallah. Allah berfirman, "Innad din indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah cuma Islam. Semuanya kafir. Kafir neraka. Iya, kita meyakini hal itu. Dan Allah mengatakan musuhnya orang-orang kafir. Dan kita tidak malu. Ustaz, apa tidak menimbulkan isu sara? Enggak. Orang yang faham tentang Islam dengan benar, kita benci sama orang kafir, benci. Dan kita berlepas diri dari mereka. Nah, bahkan Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ada suri tauladan yang baik di diri Ibrahim. Sedikit ketika itu Nabi Ibrahim bersama kaumnya menghadapi orang-orang kafir yang begitu banyak. Umat yang sedikit mengatakan kepada orang-orang kafir, "Inna, kami ini berlepas diri dari kalian. Dari kalian, dari manusianya. Dan dari yang kalian sembah. Kita kafir kepada kalian. Kita nggak ikut-ikut sama kalian. Dan telah nampak wabada bainana wa bainakum." Telah nampak antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan. Al-baghdha, kebencian. Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan aku benci sama kalian? Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan kita mengatakan hal itu sebagai akidah. Namun itu tidak membuat kita menzalimi mereka. Tidak. Seorang sahabat, Abdullah bin Rawaha, ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil, bukan untuk mengambil, iya, dia diutus ke Khaybar untuk mengambil hasil umat Islam. Karena Khaybar itu dibagi dua, 50-50 sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika datang nih sahabat, mereka takut dizalimi. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih aku benci di muka bumi ini lebih dari kalian. Tak ada. Aku benci sama kalian. Tapi kebencianku tidak akan membuat aku menzalimi kalian. Lah. Islam tidak mengajarkan kezaliman. Islam mengajarkan menghormati tetangga yang kafir, yang Yahudi, yang Nasrani, bahkan yang Majusi. Antum bayangkan, yang membunuh Umar bin Khattab siapa? Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Di mana hidup? Di Madinah. Di Madinatul Rasul SAW. Dan tidak dizalimi. Diberi haknya dalam Islam. Tapi kebencian, tetap kita benci kepada orang-orang kafir. Dan kita tampakkan hal itu. Ustaz, apa itu tidak mengajarkan intoleransi? Kalla. Intoleransi itu ketika kita melakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada mereka, tidak memberikan hak mereka, seperti kejadian orang-orang yang ngebom sana, ngebom sini. Tidak. Kita toleransi kepada mereka dengan kebanggaan kita kepada Islam. Kita katakan kepada diri kita, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Tidak akan diterima dia. Kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Islam agama yang sempurna, agama yang indah. Kalau ada pandangan bahwa Islam yang benar itu teroris, ini pandangan yang sangat keliru. Orang-orang Amerika, mereka memiliki sebuah lembaga yang namanya Rand Corporation, kalau nggak salah kayak gitu namanya. Dia membuat penelitian. Dia mengatakan penelitian ini disebarkan sama mereka, banyak di internet, ditulis bahwasanya untuk membendung kembalinya Islam yang benar itu, mereka punya dua cara. Yang pertama, menyebar pemahaman pluralisme liberal. Kemudian menjaga Islam tradisional, supaya Islam itu cuma di masjid. Jangan sampai Islam itu keluar dari masjid. Udahlah, yang penting sholat, yang penting ngaji. Dan itu mereka lakukan, propaganda mereka untuk menekan Islam ini seperti itu. Munculnya aliran-aliran teroris, aliran-aliran yang nyeleneh, itu penyebabnya karena mereka jauh dari Islam yang benar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan, kalian umat Islam nih, sahabat Nabi dulu, mereka manusia yang pertama mendapatkan penghargaan dari Allah. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Apa yang dilakukan oleh umat Islam itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dengan catatan kalian amar ma'ruf, dan kalian mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini kita nih seharusnya bangga menjadi seorang muslim dan menunjukkan keislaman kita. Para jamaah, antum kadang-kala melihat anak-anak muda itu bangga menunjukkan identitas kekufuran. Pernah kita sebutkan bagaimana anak-anak muda yang pakai baju tengkorak, dia pakai kalung tengkorak, motornya digambarin tengkorak, kemudian rambutnya pun menunjukkan kemursahan mereka. Bangga, tidak malu mereka menunjukkan hal itu, padahal itu kesesatan. Yang jadi masalah, muslim malu menunjukkan keislamannya. Dia mengatakan, toleransi, janganlah. Antum pernah masuk ke rumah sakit Kristen, mereka bangga meletakkan salib yang besar. Masuk ke resepsionis, antum lihat salib besar sekali. Mereka bangga dengan kekufuran mereka. Masuk ke tiap kamar pasiennya, antum buka, ada salib di atas pasiennya. Sedangkan 85% pasiennya muslim, 85% perawatnya muslim, dan mereka bangga, nggak malu. Mereka tidak pernah mengatakan ini intoleransi, enggak. Kata mereka, nggak apa-apa, kami bangga dengan agama kami. Yang jadi masalah, muslim malu dengan keislamannya. Dia mengatakan menghargai yang non muslim. Subhanallah, hargai sebatas kita wajib menghargai dia, tapi tidak membuat kita malu dengan keislaman kita. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baiknya umat. Para jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Begitulah kami jadikan kalian ummatan wasat, umat pertengahan, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat Islam ini, agar kalian menjadi saksi atas umat manusia. Bayangkan di hari kiamat nanti, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah menceritakan kejadian di padang mahsyar. Allah mengatakan, begitulah kami menjadikan kalian umat pertengahan, umat terbaik, agar kalian menjadi saksi buat umat manusia, dan Nabi menjadi saksi buat kalian. Ketika Nabi Nuh alaihissalam datang bersama umatnya, bersama kaumnya, fayaqulullah ta'ala hal ballaghta? Allah bertanya kepada Nabi Nuh, Nuh, engkau sudah menyampaikan? Fayaqul na'am ay rabbi, iya rabbi, aku sudah sampaikan. Yang kau perintahkan aku sudah sampaikan. Fayaqul li ummati hal ballaghakum? Allah bertanya kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah yang aku kirim dia dengannya? Apa kata umatnya? La ma ja'ana min nabi. Nggak ada yang nabi yang datang yang memberikan peringatan kepada kita. Bayangkan. Fayaqul Nuh, maka Allah berkata kepada Nuh, man yashhadu laka? Nuh, siapa yang menjadi saksi bahwa engkau sudah menyampaikan agama Allah? Fayaqul, lalu Nuh mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh, yang menjadi saksi buat aku bahwa aku sudah menyampaikan agamamu ya Allah. Nabi Muhammad bersama umatnya menjadi saksi. Fanashhadu annahu qad ballagh. Nabi Muhammad mengatakan, maka kita pun datang memberikan saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan. Ummatan wasata, kita umat yang paling baik. Tapi kebanyakan kita nggak ngerti bahwa di diri kita ada sebuah identitas keislaman yang seharusnya kita tunjukkan. Islam ini rahmatan lil alamin. Kita mau lihat dari arah mana saja. Kalau kita bicara tentang akidah muslim, Islam datang membawa aqidatut tauhid. Umat-umat sebelumnya mereka tenggelam dalam kesyirikan, ketidakjelasan Tuhan mereka. Antum lihat, sebagian menyembah mentari, sebagian menyembah rembulan, sebagian menuhankan lautan. Ada yang mentuhankan sapi. Bahkan di beberapa daerah sampai hari ini ada yang masih meminta kepada bebatuan. Subhanallah. Islam datang dengan aqidatut tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah akidah yang sederhana membuat kekacauan pemikiran manusia menjadi pemikiran yang jernih. Dia hanya mengabdi kepada Tuhan yang esa. Ada seorang juara cepat tepat Alkitab di Jember, tapi dia ikut kejuaraan itu, perlombaan itu di Malang kalau nggak salah. Saya pernah berjumpa dia ketika haji, dia masuk Islam. Lalu kita ngobrol, Mas, apa yang membuat Mas tertarik sama Islam? Padahal dia juara cepat-cepat Alkitab, bukan orang bodoh, orang pintar dan menghafal Alkitab. Kata dia, tauhid Ustaz. Ketika anak, ya mau nggak mau orang Nasoro yang belajar, mereka juga belajar tentang Islam. Kalau di perguruan tinggi Islam itu ada yang namanya Kristologi. Umat Islam belajar tentang agama Kristen. Mereka juga belajar namanya Islamologi, perbandingan agama. Dia ngomong, ketika ana baca surat Al-Ikhlas Ustaz, ana lihat ya Allah, betapa mudahnya akidah Islam.
Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dia enggak punya anak. Dan dia tidak diperanakan. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu yang sebanding dengan Allah, nggak ada. Maka ana langsung masuk Islam. Ana selama hidup ruwet dengan akidah at-tatslis, Trinitas, 3-1-1-3, Tuhan punya anak, Tuhan anak punya Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada yang menuhankan Maryam, ibunya sebagai Tuhan. Subhanallah. Maka dia masuk Islam. Dan ini agama Islam. Agar kita tidak sibuk meminta kepada selain Allah. Masih ada orang-orang yang meminta bikin sesajen sana, bikin sesajen sini. Minta sama siapa kau? Ada penguasa lautan, ada penguasa pohon, ada penguasa hutan, ada penguasa gunung. Lah, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih untuk Allah semua yang di langit, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Dia Al-Aziz, yang maha mulia dan maha penuh dengan hikmah, Al-Hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit. Ini akidah Islam. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi, semuanya milik Allah. Engkau enggak perlu capek-capek minta kepada penjaga hutan, kepada penjaga padi, kepada penjaga air lah. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal ard. Semuanya itu milik Allah. Engkau tinggal minta, ya Allah. Engkau cukup mengatakan Rabbi, selesai. Karena semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak akan disibukkan hati kita ini dengan minta ke sana, minta ke sini. Kenapa? Karena kita tahu yang memiliki semuanya Allah Jalla Jalaluh. Yuhyi wa yumiit. Dia memiliki segala-galanya dan Dia yang menghidupkan serta yang mematikan. Banyak orang takut mati. Ada istilah kualat. Ada istilah awas tempat itu tempat yang keramat, umpamanya macam-macam, ente nanti bisa kena musibah macam-macam. Kita katakan yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu berbuat apa saja. Apa saja. Antum bisa bayangkan Nabi Yunus alaihissalam di perutnya ikan 3 hari 3 malam enggak mati. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah api yang membakar semuanya, tapi dia merasa dingin dan nyaman di dalam sana. Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini orang meminta kepada sesuatu karena dia meyakini sesuatu itu memiliki kekuasaan, bisa menyelesaikan permasalahan kita, sesuatu itu bisa menolong kita. Sedangkan kita yakin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah yang awal dan Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Dia tahu segala sesuatu. Sebelum kita meminta, Allah itu sudah tahu. Allah tahu malam ini. Allahu Akbar. Kadangkala anak kalau lewat pasar, apalagi pasar mana? Pasar Kelakah itu.
Antum coba bayangkan, Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah itu ngurusin, semuanya diurusin. Ana lihat ada orang yang bagian belah kelapa, ada orang yang bagian ngangkut, ada orang yang nurunin pisang, ada ibu-ibu yang sedang menghitung, ada sesuatu yang lagi bersih-bersih, ada polisi yang lagi ngatur jalan, ada satu orang yang lagi membayar. Subhanallah. Itu cuma di pasar. Bagaimana dengan pasar-pasar yang lainnya? Bagaimana dengan urusan dunia? Bagaimana dengan urusan daun-daun yang jatuh, semut-semut yang sedang rebutan makanan, ikan-ikan yang sedang berebut makanan? Bagaimana dengan wanita-wanita yang melahirkan di rumah sakit? Bagaimana dengan orang-orang yang tabrakan? Bagaimana orang-orang yang sedang sakit? Bagaimana orang-orang yang sedang menanam? Semuanya itu siapa yang mengurusin? Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah tahu apa yang sedang terjadi. Kita duduk di atas karpet. Berapa jumlah bulu karpet ini? Kita nggak tahu. Lakinnallahu ya'lam. Tapi Allah tahu, jemaah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah yang menciptakan. Yang berhak disembah itu yang menciptakan. Karena ada orang yang menyembah kepada sesuatu yang tidak punya andil dalam penciptaan jari telunjuk. Itu orang atau itu benda nggak pernah menciptakan jari telunjuk dia. Dia sembah, dia minta, dia takut, dia bertawakal, dia berserah diri. Subhanallah. Allah katakan dia yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu tahu dengan apa yang masuk ke bumi. Allah. Antum lihat burung-burung kadangkala bawa makan sesuatu, kemudian bijinya dia buang kemana. Allah itu tahu dengan semua yang masuk ke bumi, semuanya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Tiap hari ada berapa binatang yang keluar dari bumi. Tiap hari ada berapa padi yang merekah, kemudian tumbuh, muncul ke bumi. Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Dari langit atau dari awan. Dari hujan-hujan yang turun, subhanallah. Berapa jumlah butiran air hujan yang turun, Allah tahu. Dan di mana setiap butir itu akan jatuh, Allah tahu. Malaikat-malaikat yang turun, Allah tahu. Kemudian amal manusia yang diangkat ke langit, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kita. Tapi Allah berada di atas sana. Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan penglihatannya. Allah mengatakan kepada Nabi Musa agar berangkat menjumpai Fir'aun bersama Harun, inni ma'akuma, aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Tadi ada yang ketinggalan ayatnya, jemaah. Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa, bertinggi di atas arsy. Itu yang menyebabkan kita meyakini Allah berada di atas sana tinggi, tapi dia bersama kita, melihat, memandang dan mendengar, serta mengetahui apa yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya dia mau azan. Hah? Baik. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, ini di surat Al-Hadid, awal surat Al-Hadid. Allah mengatakan lagi, lahu mulkus samawati wal ard. Allah menekankan
menekankan milik Allah, kerajaan langit dan bumi milik Allah. Antum kalau dikasih tahu, antum kepingin umpamanya ada sebuah kebun kosong banyak buah-buahannya, antum kepingin ngambil buah-buahan itu, lalu dikasih tahu yang punya kebun ini fulan, apa yang antum akan lakukan? Antum akan berangkat ke fulan. Ya gitu, anak mau berangkat sama fulan, anak kepingin. Kalau antum ingin sesuatu di muka bumi ini, minta kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan akan kembali kepada Allah, semuanya. Jadi tidak ada satupun urusan yang berhenti. Antum melihat kadang-kala di mahkamah, di pengadilan ada beberapa kasus yang ditutup. Katanya dia nggak ada, nggak bisa dilanjutkan. Tapi semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya. Yang dicatat di pengadilan, yang nggak dicatat, semua urusan kita. Kita pun akan kembali kepada Allah, dan itu pernyataan kita. Inna lillah. Ya Allah, jangankan bilang rumah kita, jangan bilang sandal kita, mobil kita, motor kita. Orang kehilangan sandal biasa, orang kehilangan mobil biasa, kita kehilangan nyawa pun biasa. Karena kita bukan pemiliknya, jamaah. Kita katakan inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah jalla jalla. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Yulijul laila fil nahar, yulijul laila fil nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Enggak ada batasan antara malam sama siang. Malam masuk ke siang, langsung siang. Tidak ada jeda waktu antara malam sama siang umpamanya. Ada waktu tertentu, enggak ada. Allah yang memasukkan. Nyambung itu hari. Allah yang memasukkan siang ke malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Azan. Baik, kita azan dulu. Pada zaman insyaallah habis sholat kita lanjutkan. Harapannya kita langsung melanjutkan. Untuk sholat sunnah mungkin nanti bisa setelah kajian. Dan sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah kita sebenarnya, di tempat kita, supaya tidak terlalu malam ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk taat kepada Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang harus disyukuri lebih dari nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita bicara satu poin tentang keindahan Islam dari sisi tauhid yang dibawa oleh Islam. Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk agar mereka menghamba kepada Allah saja. Dan Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia yang itu seharusnya memotivasi kita. Tapi kadangkala memang ada orang-orang yang membutuhkan ekstra kesabaran membawa mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Dan pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang paling indah di dalam agama Allah. Kenapa? Karena itu tujuan kita ada. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi agar kita lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
agar kalian kenal sama Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, langit yang 7 lapis, bumi yang seperti itu pula. Salah satu tujuannya adalah supaya kita kenal Allah, sehingga hal itu memotivasi kita hanya mengabdi kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Baik, poin yang kedua, agama Islam adalah agama persamaan. Antum tahu, salah satu yang menjadi moto Zionisme, bukan Zionisme, mungkin lebih ke Mansoneri, apa? Freemansori, Al-Masuniyah bahasa Arabnya. Itu logo mereka persamaan, Al-Musawah. Subhanallah. Apakah benar mereka mengajak kebersamaan? Sedangkan orang-orang Yahudi merasa mereka adalah nahnu sya'bullahil mukhtar. Mereka mengatakan kami adalah bangsa Allah pilihan, semuanya di bawah kami. Mereka mengatakan itu. Hitler bersama Nazinya, mereka memiliki slogan Almania fawqal jami', Jerman di atas semuanya. Sedangkan Islam, Nabi SAW ketika haji wada mengatakan kullukum min Adam. Kalian semua ingat adalah berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Adam itu terbuat dari tanah. Islam mengajarkan persamaan, iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan 100.000 lebih dari umatnya, mengingatkan mereka, umat Islam ketika itu haji dan mereka akan pulang ke negerinya masing-masing, supaya tidak ada lagi rasisme. Antum di Amerika sampai hari ini rasisme tetap ada. Antum melihat semena-mena sebagian orang kulit putih kepada orang kulit hitam. Dalam Islam lah, orang-orang Hindu atau Buddha mereka memiliki yang namanya kasta. Dalam Islam, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Beliau mengumumkan kepada semua sahabatnya, ala la fadla li arabin ala a'jami wala li a'jamin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kata Nabi, ingat, nggak ada kehormatan yang menghormat atau yang memuliakan orang Arab daripada orang non-Arab. Tidak pula orang non-Arab lebih baik daripada orang Arab. Masalah kulit juga tidak menjadi ukuran. Bukan yang kulitnya putih lebih utama dari yang kulitnya hitam. Tidak pula yang hitam merasa dia lebih baik dari yang putih. Nggak ada dalam Islam ukurannya itu. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Selesai. Ketakwaan semuanya bisa bertakwa. Semuanya. Tapi kalau sudah kehormatan itu ada di kulit, yang kulitnya putih yang terhormat, kesian yang lahir kulitnya hitam, yang bapaknya hitam, yang kakeknya hitam, berarti sampai mati dia tidak akan pernah dapat kehormatan. Nggak akan. Karena
Karena apa? Ya sudah takdirnya seperti itu. Umpamanya yang orang Arab merasa lebih utama daripada orang Jawa. Subhanallah, kesian yang orang Jawa. Sampai mati dia tetap orang Jawa. Walaupun pangkatnya apa, walaupun imam masjid, walaupun khotib, walaupun MUI. Kalau kita katakan kehormatan itu ada di orang Arab, jadi kesian mereka tidak akan pernah menjadi orang terhormat. Tapi Allah menjadikan kehormatan itu di ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya yang paling bertakwa. Selesai. Kau menjadi orang terhormat, tafadhol. Tidak perlu engkau mengganti kulitmu. Enggak perlu. Tidak perlu engkau mengganti margamu. Enggak perlu. Kenapa? Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Yang orang Arab nanti ujungnya juga ke Nabi Adam. Yang orang Afrika ujungnya nanti sampai ke Adam. Ibunya Hawa. Selesai. Yang orang Jawa, yang orang Cina, subhanallah, Islam ini benar-benar tidak menyukai istilah rasisme itu. Nggak ada dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuma di dalam Islam itu diajarin kita belajar nasab kita. Apa tujuan kita menghafal nasab kita? Yang orang Arab tahu, umpamanya ana diajarin sama orang tua, Syafiq, ente itu Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bin Abdurrahman bin Abdullah bin Zain Basalam. Kenapa diajarin itu sama orang tua? Karena Nabi menyuruh kita. Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kata Nabi, kalian belajar nasab kalian, bukan untuk bangga-banggaan, bukan, supaya kalian bisa silaturahim. Tujuannya itu. Ketika orang mengatakan saya dari kabilah fulan, tujuannya bukan untuk membedakan, maksudnya banggalah supaya engkau bisa silaturahim. Oh, ini keluargamu, ini sepupumu, ini mindoan, ini sepupu 3 kali, ini fulan, ini fulan. Itu tujuannya belajar nasab. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tetap yang paling mulia bukan yang nasabnya fulan. Karena di bangsa Arab dulu ada. Bahkan itu termasuk urusan jahiliyah yang tetap ada di umat Islam. Al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan nasab baiknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Poin yang ketiga tentang keindahan Islam ini, tentang hak wanita. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam sampai hari ini mereka berpandangan agama Islam ini mendiskreditkan para wanita. Islam membolehkan poligami. Orang-orang menganggap bahwasanya yang termasuk memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia ini ibu kita Kartini. Antum tahu ibu kita Kartini itu istri keberapa? Istri keempat apa ketiga? Insyaallah nggak ada masalah, dia tidak mempermasalahkan. Makanya kita katakan, tunjukkan agama mana, aturan mana, datangkan yang lebih mulia daripada aturan Islam terhadap wanita. Islam benar-benar menjaga dan menghormati wanita. Ketika wanita mau menikah, dia punya hak memilih. Nggak boleh orang tuanya maksa dia nikah. Pernah di masa Rasul SAW ada seorang gadis dijodohkan sama bapaknya dengan sepupunya. Dia nggak suka. Dia datang ke Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini bapakku maksa aku. Aku nggak mau, kata dia. Kata Rasul SAW, kalian jangan maksa putri-putri kalian, minta izin sama mereka. Setelah tahu itu, kata wanita, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sekarang sahkan pernikahan bapak. Cuma aku ingin tahu agar orang-orang lelaki ini memahami bahwa wanita itu memiliki perasaan dan memiliki hak.
sebagai seorang istri 100% tugas memberi nafkah itu tugas suami. Allah menjadikan para lelaki lebih mulia dari wanita karena dua hal. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Karena apa? Yang pertama, karena Allah memberikan kehormatan, kemuliaan bagi lelaki. Dan masalah anugerah Allah ini, bawaan lahir seorang lelaki itu siapapun tidak bisa memungkiri. Lelaki itu hatinya lebih luas dan lebih dalam daripada hati wanita. Betul apa enggak jemaah? Ada seorang ustaz, Masya Allah, hafizahullah ta'ala, Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ketika beliau menjelaskan tentang keluasan hati lelaki ini, beliau menjelaskan buktinya apa? Buktinya dia boleh menikah 1, 2, 3, 4. Hatinya itu cukup buat 4 orang jemaah. Tapi kalau wanita nggak bisa, hanya cukup untuk 1. Allah memberikan, dan orang-orang barat pun menetapkan bahwasanya lelaki memiliki kemuliaan dari sisi akalnya, dari sisi sikapnya, karakternya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu sudah Allah kasih. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada wanita. Bayangkan, wanita dalam Islam itu ratu di rumah. Suami ini sebenarnya kerjanya cuma terima kasih. Itu tadi, terima duit kasih istri, sudah. Dia sebagai pembantunya istri. Dalam Islam, naam, dalam Islam dihargai wanita. Jangan wanita ini sudah hamil anak kita, sudah menyusui anak kita, sudah melayani kita di rumah, masih disuruh cari duit, suruh ngantor, suruh bekerja. Subhanallah. Apakah ada kezaliman yang lebih dahsyat dari hal itu, jemaah? Wanita sudah nyusuin anakmu, istrimu sudah mengandung anakmu, dia masih sibuk melayani dirimu, masih kau tugaskan dia untuk cari duit buat engkau, membantu suami untuk bangun rumah. Subhanallah. Islam mengatakan kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Antum pernah dengar wanita karir di Jepang? Hampir tidak ada. Jepang, mereka menghormati wanita. Tradisi Jepang, kita bicara tradisi. Jepang ini termasuk negara yang dikatakan negara nomor terakhir lah, yang dikatakan dia negara yang anti persamaan gender. Negara Jepang itu. Kenapa? Antum baca, di Jepang itu sampai hari ini wanita yang bekerja setelah menikah selesai, resign dari tempat kerjanya, dia jadi ibu rumah tangga. Apa kata mereka? Kalau kita kerja, siapa yang ngurusin anak kita? Mau jadi apa masa depan negara Jepang nantinya kalau anak-anak nggak diurusin sama ibunya? Makanya di Jepang itu suami itu wajib memberikan semua gajinya sama istri. Di Jepang sampai hari ini. Antum silakan pelajari. Dan Jepang tidak menjadi negara yang mundur dengan tidak mempekerjakan para wanita. Dengan wanitanya jadi ibu rumah tangga, tidak. Karena wanita di rumah sedang mempersiapkan masa depan sebuah bangsa. Dia tidak tidur-tiduran di rumahnya. Dia tidak berlaya-laya, berleha-leha, tiduran main HP. La, dia sedang mempersiapkan masa depan. Dan hampir di Jepang itu tidak ada pembantu rumah tangga. Antum lihat, ada mungkin sedikit, tapi hampir tidak ada. Semua istrinya yang mengurusi urusan rumah. Alhamdulillah dia punya waktu banyak untuk mengurusi hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam menghormati wanita sebagai ibu.
Antum melihat hampir tidak ada di negeri Islam, atau jarang kalaupun ada, yang namanya panti jompo. Tapi antum lihat di negara-negara kafir, yang namanya panti jompo, tempat penampungan orang-orang yang tidak punya rumah, tempat penampungan ibu-ibu yang ditinggalkan sama anaknya, banyak di sana. Negara yang memikirkan. Dalam Islam siapa yang seharusnya memikirkan mereka? Anaknya. Dalam Islam tidak ada waktu terputusnya hubungan anak sama ibunya, nggak ada. Sampai ibunya di kuburan pun tetap itu ibunya, itu anak. Maka Islam menghormati wanita sebagai seorang ibu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatanku? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ummuk. Terus siapa? Ummuk. Terus siapa? Ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Terus baru bapakmu. Ini penghormatan Islam kepada wanita. Wanita dilarang safar sendirian. Dalam Islam nggak boleh. Seorang wanita bepergian sendirian tanpa mahram nggak boleh. Kenapa? Oh, ini kan termasuk mengekang wanita. Bukan. Itu melindungi wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Antum melihat wanita-wanita yang menjadi korban pemerkosaan, rata-rata karena mereka sendirian, nggak ada mahram. Wallah jamaah, seorang wanita kalau mahramnya kurus di sampingnya, orang masih akan menghargai itu wanita karena ada mahramnya. Hati-hati, ono bojone, walaupun kurus dan kecil, itu manusia. Dan antum lihat kejadian, na'udzubillah, wanita yang diperkosa di dalam angkot, yang diperkosa di dalam hotel, kemudian dicincang, dipotong-potong. Lihat bersama siapa mereka pergi? Sendirian. Islam menjaga wanita. Nggak boleh dia safar tanpa mahram, harus ada mahramnya. Kenapa sih? Untuk menjaga wanita itu. Wanita ini lemah. Walaupun dia ahli karate, walaupun dia ini digodain sedikit sama lelaki, langsung lemes. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keberapa? Yang keempat. Nggak ada putus asa dalam Islam. Di dalam agama lain, kadangkala orang itu harus putus asa karena tidak ada ampunan buat dia. Dalam Islam subhanallah, kita tuh kalau mau minta ampun, manusia ini makhluk yang berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ya kita udah kodratnya seperti itu. Di sebagian agama lain, kalau berbuat dosa itu harus ada pengakuan kepada guru mereka, tokoh agama mereka. Bahkan ada orang-orang yang dikatakan dia membawa dosa-dosa orang sebelumnya. Dalam Islam nggak ada. Engkau kalau berbuat dosa cukup istighfar, Allah ampuni, Allah ampun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Anas. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Qal Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Simak nih hadis qudsi supaya kita tahu bahwa sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, ketika engkau seorang muslim dan bertobat kepada Allah, Allah akan ampun. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubal." Wahai anak Adam, andai kata engkau memohon kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli dengan dosamu. Ya ibna Adam, Allah mengatakan kepada kita, wahai anak Adam, "Lau balaghat dhunubuka ananas sama,
thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu hampir memenuhi langit, sampai ke awan-awan dosamu itu, kemudian engkau beristighfar, minta ampun, aku akan ampuni. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi dosa, hampir penuh nih bumi dengan dosa dia, lalu engkau datang menjumpai aku tanpa engkau berbuat syirik sedikit pun, aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi ini untukmu. Allahu Akbar. Wala tayasu min rauhillah. Dalam Islam nggak ada istilah orang putus asa, baik karena dosa, apalagi cuma urusan dunia. Kita lihat ada orang-orang yang putus asa, terjun bunuh diri. Kenapa harus dia lakukan itu? Sempit hatinya, seakan-akan dunia ini ya tempat hidup dia. Lah, kita cuma singgah di tempat ini. Makanya orang yang tahu dia singgah di dunia ini nggak ada putus asa. Barangnya hilang, ini itu, selesai. Kita memang singgah, semuanya akan aku tinggal. Sekarang mereka meninggalkanku, dan nanti aku yang akan meninggalkan mereka. Kemudian yang kelima, nah poin terakhir ini sudah jamaah. Islam ini agama yang ngurusi dunia dan akhirat, bukan cuma ngurusin akhirat. Sebagian orang itu berpikiran sekularisme, sekular, karena dia berpahaman bahwasanya ini agama kalau dibawa ke dunia rusak dunia. Kalau bukan agama Islam. Makanya kalau kita lihat Eropa jadi maju ketika meninggalkan agama mereka, karena agamanya mereka nggak pantas, nggak cocok, tidak ngurusin urusan dunia. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menebar rahmatan untuk dunia. Tidak hanya ngurusin orang sholat, ngurusin segala-galanya. Perdagangan diurusin dalam Islam, pemasukan dan pengeluaran negara diurusin, kriminalitas diurusin, ekonomi diurusin, politik diurusin sama Islam. Apa aja diurusin sama Islam. Dan Islam ini sudah pernah membuktikan, dan sejarah mencatat. Kita ambil contoh sholat aja nih, sholat. Seorang syekh menjelaskan bagaimana sholat ini yang zahirnya hubungan hamba cuma sama Allah aja. Tidak. Sholat ini mengajarkan kita bagaimana seorang muslim hidup di dunia ini. Yang pertama, jelas hubungan hamba dengan Allah. Yang kedua, hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Ketika dia sholat, dia tahu, aku ini hamba Allah, aku ini sholat karena aku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian hubungan hamba dengan masyarakatnya. Kita lihat ada sholat-sholat yang tidak bisa dilakukan sendirian, harus berjamaah. Di antara sholat fardu, sholat Jumat, sholat Id, itu hubungan dengan masyarakat. Kemudian hubungan manusia dengan lingkungannya. Subhanallah. Dia berangkat dari rumahnya ke masjid. Kemudian kita lihat bagaimana diajarkan dalam sholat itu adanya imam. Makmum itu melo imam. Imami ruku, ruku. Jangan imam ruku masih sibuk baca surat. Jangan. Kita diajarin dalam sholat ini kau harus ikut tuh imamnya. Kemudian kita diajarin tepat waktu. Masya Allah. Kita diajarin tepat waktu, nggak boleh ngulur-ngulur waktu. Cuma umat Islam masih ada yang nggak dapat pelajaran dari sholat. Dalam sholat ada waktunya,
Azan sholat, masuk waktu kau harus sholat. Nanti ada waktu habis, iya. Kalau kau sholat duhur di waktu asar nggak bisa, nggak diterima. Kemudian kita diajarin persamaan dan kebersamaan. Soft, lihat jamaah. Ketika satu soft kita subhanallah nggak ada bedanya. Walaupun yang di sebelah kita itu jenderal bintang 4, tetap softnya sama. Nggak boleh jenderal itu maju ke depan sedikit. Ente kan umpamanya masih pangkatnya strip 2, jadi softnya di belakangnya nggak ada. Islam mengajarkan bersama dalam sholat. Kita diajarin urusan dunia. Kemudian kita diajarin tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Lalu ditambah lagi tentang kesucian, kebersihan. Lihat masjid-masjid umat Islam bersih, suci. Diajarin kita umat Islam mau sholat dalam kondisi suci. Banyak lagi jamaah. Dalam sholat aja kita diajarin macam-macam. Dan tentunya dunia ini tidak akan aman, tentram, sentosa kecuali mereka kembali kepada Islam. Silahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Kemuliaan Islam dengan ilmu. Islam tidak memerangi ilmu, orang belajar. Silahkan, nama Islam disuruh. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan jemaah karena waktu Anda udah habis. Tapi mudah-mudahan kita termotivasi untuk belajar tentang Islam kita dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Bagaimana solusi? Dalam Islam, jika ada wanita yang tidak terlalu bertakwa menikah dengan pria mu'allaf, karena jika tidak dinikahkan takut terjadi perzinaan, sedangkan keluarga tidak menyetujui pilihan wanita tersebut. Jamaah rahimakumullah, kenapa wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri? Ini salah satu kemuliaan Islam dan penghormatan Islam kepada wanita. Wanita kalau menikah harus ada walinya. Di satu sisi yang laki boleh nikah tanpa wali. Nah, tapi yang wanita tidak bisa menikah dengan dirimu kecuali ada walinya. Karena banyak wanita yang tidak pandai memilih pasangan hidup. Wanita ini tadi, antum melihat kejadian-kejadian Facebook, Twitter, wanita-wanita yang diperkosa, dibawa lari, diculik. Apa ada anak laki yang diculik? Seorang pemuda diculik oleh wanita? Nggak ada. Yang ada perempuan diculik, diperkosa. Kenapa? Karena lemah. Wanita ini lemah sekali. Makanya Allah wajibkan adanya wali. Terus bagaimana solusinya sekarang? Wanita ini yang mau menikah dengan mu'allaf. Ingat, di antara konspirasi pemurtadan dari orang-orang Nasoro adalah menikah beda agama. Antum silahkan baca di berbagai, di koran ya, ada sebuah buku, ana lupa judulnya, tapi buku ini ditulis oleh Abu Dedan tentang beberapa cara permurtadan yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Salah satunya menikah dengan muslimah. Terpaksa si lelaki masuk Islam. Masuk Islam, mu'allaf jadinya, nikah, tapi nanti keluar dari Islam. Maka wanita yang seperti ini, yang tadi maksa menikah dengan mu'allaf itu, dia kadangkala kesalahan orang tua, tidak mendidik anaknya dengan benar, pergaulan bebas anaknya, sehingga tatkala anaknya kecebur, baru kebingungan orang tua. Padahal tugas orang tua menyelamatkan itu anak.
Dilihat, kalau memang si perempuan itu maksa mau menikah, paling tidak ada pembekalan. Buat siapa? Buat kedua belah pihak. Buat itu lelaki yang mau menikahin putri kita dan buat putri kita. Kalau memang ini sudah nggak ada jalan lain, kalau nggak dikawinkan lari mungkin. Kalau nggak dikawinkan mungkin berzina, na'udzubillah min dzalik. Maka tadi mungkin salah satu solusinya dikasih pembekalan dan dicari tahu apakah lelaki ini masuk Islam memang benar-benar karena cinta dengan Islam itu. Hampir rata-rata orang masuk Islam itu orang pinter. Nah, karena dia melihat kebenaran Islam, kecuali yang Islamnya ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada pertanyaan langsung. Kita sebagai seorang suami katanya belum hidup itu. Terima kasih. Kita sebagai seorang suami itu kadang-kadang berkewajiban untuk mencari nafkah kepada keluarga kita. Ingin saya tanyakan, seorang istri tidak boleh sabar sendiri. Kebetulan saya sebagai seorang bekerja di kantor, tidak ada waktu untuk itu, yang ada hari Ahad dan Sabtu, sehingga saya minta istri saya untuk nyambangi anak yang di luar. Apakah saya sebagai seorang suami ini berdosa apa tidak? Karena anggapan saya itu perjalanan di bis baik siang atau malam itu aman, Ustaz. Bagaimana posisi saya sebagai seorang suami? Apakah berdosa dengan minta tolong istri karena terpaksa tidak bisa meninggalkan pekerjaan? Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali jemaah ya. Dengan urusan safar tanpa mahram ini, bagaimana dengan seorang suami yang membiarkan istrinya safar tanpa mahram? Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama memang kondisinya darurat. Dalam artian dia harus safar. Sang suami umpamanya jagain anak yang sakit. Gak mungkin anaknya ditinggal. Dan tidak ada mahram yang bisa dampingin istri. Mahram ini kan gak harus suami. Bisa adiknya istri, bisa kakaknya istri, keluarganya istri, mahramnya istri. Itu tidak ada, maka darurat, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak darurat, tetap larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh safar kecuali sama mahram, tetap berlaku. Kalau alasannya tadi kerjaan, ya kan tetap bisa safarnya hari Ahad umpamanya. Kemudian kalau bicara Ustadz sekarang aman, Allahu Akbar. Siapa yang bilang aman jemaah? Perasaan tok yang aman. Ana pernah ke Banyuwangi naik bus. Kebetulan bisnya yang nggak pakai AC, yang biasa, yang ake wong rokokan. Saya lagi duduk, kan 2-3 kursi. Saya duduk di yang 2. Yang 3 ini tahu-tahu ada perempuan duduk di yang 3. Sudah duduk. Ada lelaki di depan saya. Melihat ada perempuan di sana, dia pindah ke tempatnya perempuan yang 3. Assalamualaikum, kabar mbak, mau kemana? Insyaallah. Baik kan, maksudnya teman safar, kesian tuh wanita. Betul jemaah. Itu banyak garong-garong di pinggir jalan itu. Kita nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi wanita itu lemah, makanya kewajiban suami mendampingi dia. Tetap kalau dia harus bolos di kerja, dipotong gajinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dia tetap mendampingi istrinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semua niatkan karena lillahi ta'ala jemaah, lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ini ada pertanyaan tertulis lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana jika suami istri memiliki usaha bersama dan keuangan dikelola istri,
Apakah hal ini termasuk kezaliman? Jazakallahu khairan. Insyaallah. Ya, ini pertanyaan yang bagus jemaah ya. Karena kadangkala, Ustaz, anak ini nggak pernah maksa istri anak kerja, dia yang minta kerja. Ada perempuan yang kayak gitu. Mau dienakkan, mau disenengkan sama suaminya, tetap maksa kerja. Dalam kondisi hamil tetap maksa kerja. Yang ada asroan malolo jemaah. Apa asroan ini? Sambato. Dalam kondisi hamil kan dia kerja, pulang, aduh mas, geger kuloro, aduh ini sopo sing ngomong kerja. Itu kadang-kadang ada wanita. Apakah suami zalim? Tidak, di sini suami tidak zalim, karena dia tidak meminta kepada istrinya, tapi istri yang minta. Selama pekerjaannya itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, boleh dia bekerja. Tapi ingat, tetap kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Ada suami-suami karena istrinya kerja, dia nggak ngasih nafkah. Oh, Ustaz, kan sudah ada pemasukan dia. Iya, pemasukan dia itu karena dia kerja. Tapi nafkah itu karena dia sebagai istri dan ibunya anak-anak. Tetap ada nafkah. Maka bagi suami istri yang ini kerja sama, umpamanya istri yang ngelola keuangan, tetap istri itu dapat nafkah. Jangan karena usaha bersama, udah Ustaz, ini bagian anak, bagian istri, suami tidak pernah beri nafkah kepada istrinya. Bertahun-tahun nggak pernah. Dan istri merasa tidak butuh dengan nafkah suami karena dia merasa memiliki pemasukan. Tetap kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan seorang suami yang istrinya bekerja, dia harus rela dengan beberapa hak-hak dia yang tidak ditunaikan istrinya. Karena istri capek jemaah. Kadangkala sama-sama pulang kerja, sama-sama capek. Coba istri di rumah, kita pulang ada yang mijetin. Tapi kalau bareng pulang kerjanya, si suami ngomong, "Dek, pijeti aku, Dek." "Wallah Mas, podo kesel Mas." Podo kesel. Jadi itu terjadi kan kalau merasa sama-sama capek. Jadi ingat, kadangkala ada istri yang maksa kerja. Tapi suami tidak boleh memaksa istrinya untuk membantu dia memberikan nafkah, karena kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian para istri yang bekerja, jangan sampai kewajiban dia kepada suaminya, kewajiban dia mendidik anaknya itu terlupakan gara-gara gaji 50.000, gara-gara gaji 100.000 sehari. Ada wanita-wanita yang Masya Allah, dia digaji 100.000 sehari, lalu dia cari pembantu digaji 30.000, dengan harapan dia kan dapat 70.000, tapi anaknya jadi apa? Nggak jadi generasi yang baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada 3 menit. Kalau ada pertanyaan langsung, monggo. Nah, fadhal. Ustaz, apakah bisa direstui ketika rezeki waktu kita berangkat ke negara kita berupaya untuk meningkatkan iman dan bagi mereka di Indonesia untuk berangkat ke barat dalam rangka kompetisi metodologi para militeris yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang sangat sesat disahkan. Kemudian mereka lulus ke Indonesia untuk melawan apa-apa yang mempentingkan perkasan Islam itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya, ini memang terjadi jemaah. Ada istilahnya pengiriman mahasiswa-mahasiswa. Ada tukar mahasiswa ya. Kemudian juga pemerintah kita memiliki program pendidikan itu, ada 1.000 doktor ya, yang sebagian dikirim ke Timur Tengah, yang sebagian dikirim ke Eropa, ke Amerika untuk belajar macam-macam. Tapi yang ditanyakan ini bagaimana dia berangkat ke sana, ke negeri barat untuk belajar Islam dari orang-orang barat yang mereka mengkerdilkan Islam. Tapi niatnya dia itu untuk mengkonter mereka. Gitu kan? Masya Allah. Kenapa harus ke sana?
Apa tidak cukup kita mengkaji tentang makar-makar dan konspirasi Barat dari Indonesia? Karena tidak sedikit umat Islam yang belajar di Barat dengan tujuan tadi, pulang jadi anak buahnya orientalis. Salah satu yang terkenal di Indonesia yang sudah meninggal dunia itu ada yang namanya Harun Nasution. Dia itu termasuk anak orientalis yang paling pinter mungkin. Dia belajar di Barat pada waktu di Kanada, di sebuah universitas namanya McGill di Kanada itu. Ada dua orang yang di sana, Harun Nasution, yang satu namanya H.M. Roshidi. H.M. Roshidi ini Menteri Agama pertama Indonesia, sama-sama di situ. Harun Nasution datang ke rumahnya H.M. Roshidi. Ya, dibesarkan di sana, dibantu di sana. Yang H.M. Roshidi berhasil, bahkan dia ngajar di Kanada, membantah orientalis yang besar itu. Dalam kajian-kajian umum dia bantah, dalam tulisan dia bantah. Yang Harun Nasution jadi anak buahnya orientalis. Sama berangkatnya dengan niat yang sama, tapi ternyata pulangnya berbeda. Makanya H.M. Roshidi sibuk mengkonter Harun Nasution ketika pulang, yang Harun Nasution sibuk menyebarkan pemahaman orientalis. Jadi kalau ada orang yang berangkat ke sana dengan tujuan tadi untuk mempelajari bagaimana Barat ini mengkerdilkan Islam, memojokkan Islam lewat mereka, dan kita memiliki kemampuan, ahlan wa sahlan, dengan catatan dia bisa menegakkan agamanya di situ. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita mengorbankan akidah kita. Alhamdulillah ada ulama-ulama yang sudah mengkaji tentang kesesatan orientalisme sudah banyak, dan kita tinggal membaca. Maka hati-hati kalau mau berangkat ke Barat itu, hati-hati. Kalau ke Barat itu mau belajar kimia, sih mending belajar ke Barat bagaimana membuat HP iPhone. Pulang ke Indonesia ada HP Apem. Iya, kalau di sana iPhone, bang bawa HP Apem, bang nggak apa-apa, jelas manfaatnya. Tapi kalau ini bawa pemikiran, aduh jangan, berbahaya. Dan pernah ada pemuda-pemuda, ana lupa ya baca di mana, Jepang ngirim pemuda-pemuda belajar ke Amerika. Ini terakhir jamaah. Ana lupa baca di mana, apa ana dengar dari kajian seorang syekh, ngirim beberapa orang belajar di Amerika. Pulang dari Amerika itu bawa pemikiran Amerika ke Jepang. Dan kita tahu Jepang itu paling anti dengan pemahaman Amerika. Jepang itu sangat mengagungkan ketimuran mereka. Itu mahasiswa yang pulang dari Amerika ke Jepang dibunuh semuanya sama Jepang, karena ditakutkan menyebarkan pemikiran mereka. Dan bahaya jemaah, kalau yang menyebarkan pemikiran Barat itu orang Barat, kan orang Indonesia mah ojo, ini orang Barat, jangan niru-niru orang Barat. Pengaruh film Barat sama film sinetron jauh lebih besar sinetron Indonesia. Karena ketika Barat orang masih, ini bukan tradisi kita, jangan ikut-ikut. Tapi ketika orang Indonesia yang main sinetron pakai pakaian Barat, cepat jadi di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sekali lagi kita dituntut untuk belajar tentang Islam, mempelajari Islam yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga kita tidak terjebak atau terperosok kepada aliran-aliran tersesat lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.